Oke, ini Bapak akan memberikan materi tentang persamaan kimia. Ini materi yang belum Bapak sampaikan. Langsung aja, persamaan kimia selalu kalau diberikan suatu istilah baru, selalu Bapak menjelaskan apa definisinya atau apa sih persamaan kimia. Nah, ini ya. Biasanya di buku-buku kimia kalian akan menemukan simbol-simbol seperti ini. Ya, simbol-simbol seperti ini. Dan inilah yang disebut dengan persamaan kimia. Apa itu persamaan kimia? Definisinya adalah persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat. Nah, di sini Bapak beri tanda merah tentang kesetaraan. Ya, apa itu kesetaraan atau apa maksudnya? Nanti Bapak akan dijelaskan ya. Dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Jadi, persamaan reaksi kimia itu harus menggunakan rumus kimia, bukan menggunakan nama dari senyawa kimia tersebut. Ya. Masih ingat kan ya antara nama kimia dan rumusnya? Oke, kalau masih ingat ya, contohnya ini apa namanya? Ya, ini namanya Mg. Kalau ini ya, ini magnesium klorida ya. Ini udah tahu lah pasti, ini adalah gas hidrogen dan ini adalah asam klorida. Oke. Tidak jauh Bapak memaparkan tentang nama kimianya karena sudah. Lanjut, pada persamaan reaksi kimia ini ya, ini ada bagian-bagiannya, di mana bagiannya itu dipisahkan oleh tanda panah ini. Ya, tanda panah ini ada dua jenis, ada yang panah searah seperti ini, ya, ada nanti ketika akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia, tanda panahnya akan dua arah, ya. Bagian sebelum tanda panah ini dikenal dengan reaktan, atau ruas kiri, yang definisinya adalah zat-zat yang mengalami reaksi. Jadi ruas kiri atau reaktan ini adalah zat-zat yang mengalami reaksi. Ya. Sedangkan bagian setelah tanda panahnya itu dikenal dengan istilah produk ya, atau zat-zat hasil reaksi atau ruas kanan. Jadi ruas kiri sebelum tanda panah dan ruas kanan setelah tanda panah. Nah, bagian apa lagi yang ada di persamaan reaksi? Nah, ini yang ditanda kurungin. Ini adalah fase atau wujud zat. Di kimia dikenal 4 wujud ya, sedangkan di fisika hanya 3. Yang pertama adalah solid. Nah, ini solid atau padatan. Yang kedua liquid, L di sini tidak ada. Yang ketiga gas, di sini ada. Nah, dan yang keempat adalah aqueous atau larutan. Ya. Lalu di bagian ada apa lagi? Ada ini yang dikenal dengan istilah koefisien. Nah, ini angka sebelum senyawa ini disebut dengan koefisien. Dan koefisien ini digunakan untuk menyetarakan. Nah, ini tadi ya, ketika kita berbicara tentang definisi, ada menyetarakan jumlah zat di tiap ruas. Maksudnya apa menyetarakan? Menyetarakannya adalah agar jumlah atom-atom yang terlibat dalam reaksi ini, baik di kiri dan di kanannya, itu sama jumlahnya. Oke, kita cek. Mg di sini ada 1. Ingat, yang tidak ada koefisiennya ini, Pak, di sini ada 2. Di sini kok nggak ada koefisiennya? Yang tidak ada koefisiennya ini bukan 0, tapi ini koefisiennya 1. Untuk
untuk orang kimia biasanya angka 1 itu jarang sekali dituliskan. Contoh kayak gini ya, H sebenarnya ini H1Cl1, tapi 1 ini tidak dituliskan. Ya. Jadi di sini nih Mg ini 1, bukan Mg0 ya. Jadi Mg di ruas kiri ada 1, nah di ruas kanan juga ada 1. H di sini ada 1, tapi karena punya koefisien 2 sehingga 1 dikali 2. Maka di ruas kanan, di ruas kiri H itu ada 2. Berapa di ruas kanannya? Nah, lihat di sini. H langsung 2, berarti H 2. Berarti 2 H di sini. Berarti ruas kirinya 2 dan ruas kanannya 2. Lalu apalagi? Atom apalagi? Nih atom Cl nih. Cl di sini 1 dikali koefisiennya 2. Maka 1 dikali 2 jumlahnya 2 di ruas kiri dan di ruas kanan langsung Mg Cl2. Nah, di sini Cl-nya ada 2. Ingat, untuk ini Mg Cl2 berarti Mg-nya 1, Cl-nya 2 ya. Nah, jadi koefisien ini digunakan untuk menyetarakan jumlah zat di tiap ruas. Jadi kalau kalian nanti menemukan suatu persamaan reaksi yang belum setara, biasanya tugas kalian untuk menyetarakannya. Oke, lanjut ke poin ketiga, yaitu cara membaca. Gimana cara membaca jika kalian menemukan simbol-simbol seperti ini? Yaitu cara membacanya adalah satu molekul magnesium. Nah, jadi satu molekul magnesium direaksikan dengan 2 molekul HCl akan menghasilkan. Nah, ini tanda panah ini kita ganti dengan kata akan menghasilkan. Atau bisa juga didapat, atau bisa juga dihasilkan, atau bisa juga diperoleh. Ya, boleh. Nah, ya. Akan menghasilkan 1 molekul magnesium klorida. Nah, ini magnesium klorida dan 1 molekul gas hidrogen. Atau bisa juga kalian membacanya, jika kita mereaksikan 1 molekul Mg dan dengan 2 molekul HCl, maka akan didapat 1 molekul MgCl2 dan 1 molekul H2. Boleh ya. Tetapi nggak boleh Mg ditambah 2 HCl tanda panah MgCl2. Nah, itu nggak boleh ya. Buat apa sih maksud kita memahami cara membaca ini? Biar kalian bisa mengerti. Jadi simbol ini menceritakan apa. Paham ya? Oke, poin keempat, cara menyetarakan. Tadi misal dikasih contoh lah. Misal nih dari contoh senyawa persamaan reaksi ini, kita anggap ini belum setara ya. Cara menyetarakan persamaan reaksi ini ada 2. Yang pertama cara matematika dan yang kedua cara coba-coba. Oke, dibahas dengan cara matematika dulu. Cara matematika tadi ya. Contohnya nih persamaan reaksi di atas ini. Nah, tadi nih koefisien hasilnya belum ada, pura-puranya kita nggak tahu berapa sih koefisien hasil ini. Nah, contoh misal kalian diberikan persamaan reaksi seperti ini, Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 ditambah H2 ya. Persamaan reaksi ini belum setara. Kenapa belum setara? Nah, kita lihat Mg di sini berapa? 1 di sini, 1. H di sini di ruas kiri 1, di ruas kanan 2. Berarti persamaan reaksi ini belum setara. Nah, tugas kalian adalah menyetarakannya. Lalu bagaimana cara kita menyetarakannya? Caranya adalah langkah pertama, berikan variabel untuk tiap zat yang terlibat dalam reaksi. Ya. Jadi zatnya itu adalah Mg, HCl, MgCl2 dan H2. Nah, kita berikan variabel. Untuk Mg adalah A, HCl adalah B, MgCl2 adalah C dan H2 adalah D. Lalu ada pertanyaan, Pak, boleh nggak kalau variabelnya bukan A, bukan B, bukan C? Ya boleh lah. Ya, terserah kalian untuk pilih variabel, bisa X, Y, Z. Nah, terserah ya. Setelah kalian berikan variabel,
Lalu buatkan hubungan atau persamaan untuk tiap atom. Ya, maksudnya apa nih? Nah, maksudnya ingat, pada persamaan reaksi ini atom yang terlibat ada berapa? Hanya ada 3, yaitu atom Mg, atom H, dan atom Cl. Di sini pun pasti akan sama di ruas kanan juga, Mg, Cl, sama H. Jadi kalau kalian ingin mengetahui ada berapa atom sih yang terlibat, ya cukuplah satu ruas saja yang kalian hitung. Oke lah, di sini ada Mg, ada H, ada Cl. Nah, lalu kita disuruh buatkan hubungan atau persamaan untuk tiap atom. Nah, pertama kita buat ini atom H dulu lah. Atom H. Ya. Untuk atom Mg, maaf, atom H lagi. Atom Mg. Untuk atom Mg, nah, ingat Mg di sini kan 1. Variabelnya A, berarti 1 dikali A. Berarti sama dengan A. Ini berarti 1 dikali A adalah A. Nah, lalu Mg ini ada di ruas kanan. Nah, ketika kita berpindah dari ruas kiri ke ruas kanan, maka menggunakan sama dengan. Ya, berarti A sama dengan Mg di sini 1 dikali C, berarti C. Maka persamaan untuk atom Mg adalah A sama dengan C. Nah, sampai sini paham? Oke ya. Lalu untuk atom H bagaimana? Nah, lihat. H itu ada di senyawa HCl. Pada senyawa HCl, H-nya jumlahnya 1. Mempunyai koefisien atau variabel B. Jadi 1 dikali B, yaitu B. H ada di ruas kanan, ya berarti sama dengan. Di ruas kanannya H2, berarti H-nya ada 2 dikali D, maka 2D. Untuk atom Cl, ya 1 dikali B, maka B sama dengan MgCl2, Cl-nya ada 2, maka 2 dikali C, 2C. Nah, pada langkah B ini kita sudah mendapatkan 3 persamaan, yaitu A sama dengan C, B sama dengan 2D, dan B sama dengan 2C. Lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, tadi kita kan menemukan 3 persamaan. Nah, persamaan ini bisa kalian selesaikan menggunakan cara matematika. Matematika itu bisa kalian gunakan cara disosiasi atau cara substitusi. Ya. Silakan yang kalian pahami yang mana. Oke lah, Bapak kasih contoh di sini. Misalkan kan kita dapat 3 persamaan. A sama dengan C, B sama dengan 2D, B sama dengan 2C. Ya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui berapa sih nilai A? Nah, kalau Bapak di sini dimisalkan. Misalkan A itu sama dengan 1. Maka dari persamaan 1 kita akan mendapatkan kalau A-nya 1, maka berapa C? Ya, C pasti 1. Ya, maka dari sini kita mengetahui nilai A dan nilai C berapa, yaitu 1 dan 1. Nah, lihat masuk ke persamaan kedua. Pada persamaan kedua, B sama dengan 2D. B sama dengan 2D. Nggak ada hubungannya sama ini. Ya kan? Karena yang telah kita ketahui hanya A dan C. Maka untuk persamaan kedua ini kita lewatkan saja dulu. Berarti kita anggap ini lewatin dulu lah ya. Karena kita nggak tahu berapa B, berapa D. Lanjut ke persamaan ketiga, yaitu B sama dengan 2C. Tadi ada C-nya nih. Ya, C-nya tadi kita ketahui bahwa C-nya itu sama dengan 1. Maka B sama dengan 2 dikali 1. Maka B sama dengan 2. Nah, B-nya sekarang kita sudah ketahui. B-nya nilainya adalah 2. Maka kalau B-nya 2, maka kita masukkan pada persamaan kedua. B sama dengan 2D. Kalau B-nya 2, maka D-nya berapa? D-nya adalah 1. Nah, variabel-variabel ini sudah kita ketahui nilai-nilainya. A-nya 1, B-nya 2, dan D-nya C-nya 1, dan D-nya juga 1.
Maka langkah keempat adalah ya ganti variabel dengan angka yang diperoleh. Nah, karena reaksi ini adalah ini ya. Nah, tadi kita ketahui bahwa di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini D. A-nya 1 berarti hanya cukup Mg. B-nya mana B-nya? B-nya 2, maka 2. Nah, C-nya 1 maka cukup MgCl2 dan D-nya juga 1 maka cukup H2. Nah, berarti persamaan reaksi ini telah kita setarakan. Nah, bagaimana? Paham ya? Oke, kalau masih remeng-remeng kita bahas contoh yang lain. Nih ada persamaan reaksi seperti ini. C8H18 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Ayo, ada yang tahu nggak ini sudah setara atau belum? Ya pasti belum setara ya. Di sini C-nya 8, di ruas kiri ini C-nya 8 dan di ruas kanan C-nya ada 1. Maka ini adalah persamaan reaksi yang belum setara. Nah, lalu bagaimana cara kita menyetarakannya? Tadi ikuti langkah yang tadi ya. Poin A yaitu berikan variabel untuk tiap zat yang terlibat dalam reaksi. Kita berikan variabel ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, A, B, C, D. Nah, sudah. Langkah A sudah kita kerjakan. Langkah B, buatkan hubungan atau persamaan untuk tiap atom. Nah, kita lihat dulu nih. Di ruas kiri ada berapa atom? Yaitu atom C, atom H, dan atom O. Berarti cuma ada 3 atom ya, sama dengan persamaan reaksi yang tadi. Oke, kita buatkan persamaan untuk atom C. Untuk atom C, nah C di sini 8 ya, dikali A maka 8A. Adanya di ruas kanan C yang lagi, nah, berarti sama dengan C di sini 1 dikali C ya C, berarti untuk atom C persamaannya 8A sama dengan C. Lanjut ke atom H. Atom H di sini 18 nih, C8H18 berarti jumlah atomnya ada 18. 18 dikali A berarti 18A. Nah, lalu pindah lagi, ada di ruas kanan H-nya yaitu H2O, di mana H-nya ada 2 dikali D maka 2D. Jadi untuk atom H persamaannya adalah 18A sama dengan 2D. Lalu untuk atom O, ini 2O2 ya, 2 dikali B berarti 2B. Sama dengan, nah untuk atom ini ada dua senyawa, yaitu senyawa CO2 dan senyawa H2O. Sehingga di CO2 ada berapa? Kan O-nya ada 2 dikali C berarti 2C. Nah, lalu di H2O ini cuma 1 O-nya, dikali D berarti D. Nah, untuk atom O maka persamaannya 2B sama dengan 2C ditambah D. Oke, paham ya sampai sini cara mencari persamaannya? Nah, jadi kalau kalian belum paham, bisa kalian rewind ya, bisa kalian ulangi lah videonya. Oke, lanjut ke tahap C. Nah, di tahap C, selesaikan persamaan matematika di langkah B. Jadi, dari sini kita mendapatkan 3 buah persamaan. 8A sama dengan C, 18A sama dengan 2D, dan 2B sama dengan 2C ditambah D. Kita selesaikan. Nah, ini ya. Yang persamaan pertama aja kita selesaikan dulu ya. Misalkan A sama dengan 1. Loh, kok Pak, Bapak Mas selalu bilang A sama dengan 1? Ya, paling gampang kan A sama dengan 1. Pak, bagaimana kalau saya Pak A sama dengan 2? Ya, silakan saja. Nanti kalau kamu A-nya sama 2, akan kamu dapatkan ya angka yang besar. Ya, daripada kita membuat sukar, ya kita buat aja angka yang paling gampang ya, yaitu 1. Maka selalu ya kalau Bapak memisahkan, selalu yang Bapak misahkan itu adalah 1. Ya. Jadi oke. Misalkan A sama dengan 1, maka dari persamaan ini kita ketahui kalau A-nya 1, maka 8 dikali 1, C-nya adalah 8. Pindah ke persamaan B. Maaf, persamaan kedua. Di persamaan kedua 18A sama dengan 2D. Tadi kita ketahui
bahwa A-nya ini adalah sama dengan 1. Karena A sama dengan 1, maka 18 dikali 1, 18 sama dengan 2D. Berapa D-nya? Iya, tepat. D-nya pasti adalah 9. Nah, sekarang kita sudah menemukan atau mendapatkan angka dari 3 variabel, yaitu variabel variabel A yang nilainya 1, variabel C yang nilainya 8, dan variabel D yang nilainya 9. Lalu yang belum adalah yang B. Nah, B ini ada di persamaan ke-3, di mana 2B sama dengan 2C ditambah D. Nah, masukkan angka-angkanya. 2B sama dengan 2C. C-nya berapa di sini? C-nya 8. Berarti 2 dikali 8, ya 16 ditambah D-nya berapa? 9. Berarti 16 ditambah 9, 25. 25 dibagi 2, maka B-nya adalah 25/2. Nah, variabel pecahan seperti ini tidak boleh. Ya, jadi pada persamaan reaksi kimia ini tidak boleh ada variabel atau koefisien pecahan. Sehingga lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya ya gampang, karena ini pecahannya dibagi 2, maka kita kalikan 2 aja. Ya, sehingga A itu sama dengan 2, B sama dengan 25, dan C sama dengan 16, dan D sama dengan 18. Ya, A-nya ini dikali 2. B-nya mana? B-nya 25/2 dikali 2, berarti 25. C-nya 16. Nah, ini berarti 8 dikali 2, 16. Dan D-nya adalah 8 dari 9 dikali 2. Nah, lalu setelah dapat variabel, ya masuk ke poin ke D atau langkah ke D. Ganti variabel dengan angka yang diperoleh. Sehingga ingat di sini A-nya 2, berarti 2C8H18 ditambah 25O2, ya, menjadi 16CO2 ditambah 18H2O. Jadi cara membacanya, jika kita mereaksikan 2 molekul C8H18 dengan 25 molekul O2, maka akan menghasilkan 16 molekul CO2 dan 18 uap air. Nah, sampai sini gimana? Paham? Ya, semoga paham ya. Nah, ini kan baru cara matematika, dan ada cara yang kedua, yaitu cara coba-coba. Lalu bagaimana, Pak, kalau dengan cara-cara coba-coba? Nah, cara coba-coba misal dikasih contoh seperti ini. Ada persamaan reaksi S ditambah O2 menjadi SO3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau dengan cara coba-coba seperti ini. S di ruas kiri berapa? 1. Di ruas kanan berapa? 1. Sudah kita kan? Ya sudah. Lalu O di ruas kiri berapa? 2. Di ruas kanan berapa? 3. Jadi gimana? Caranya adalah 3 dibagi 2. Maka O di sini koefisiennya 3/2. Nah, ya kan? Nah, koefisiennya 3/2. Tadi ya, bahwa koefisien pecahan ini tidak boleh, maka ini semuanya harus dikali 2. Maka S ini 1 dikali 2, 2S. Nah, maka semuanya dikali 2, berarti 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3. Nah, mudah ya? Ini ya mudah mana? Cara coba-coba atau cara matematika? Ya, kalau mudah memang cara coba-coba, tapi cara coba-coba ada kelemahannya. Kalau persamaan reaksinya kompleks, biasanya cara coba sulit kita terapkan. Ya. Udah sampai sini saja. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat kalian pahami ya. Kalau kalian tidak paham atau belum paham juga, bisa kalian ulangi videonya. Ya, ulangi terus sampai kalian paham, dan kalau memang belum paham juga bisa kalian
kita diskusi ya, nanti akan Bapak buatkan ruang diskusi. Jadi tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.